Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alpira yang Ramda, NPM 2070231, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Redi Maulana dengan NPM 207 002 013. Kami Kami dari dari Universitas Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi, Fakultas Teknik. Ya, di sini kami akan mempresentasikan upaya konservasi energi listrik pada kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, Mangrupaja, Mandala, yang ditulis oleh Agus Nata Saputra, Ida Bagus Gede Manuaba, dan Rukmi Sari Hartati. Di sini kami akan membahas yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan tinjauan pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Konservasi energi listrik merupakan tindakan atau upaya yang sistematis, terencana, efektif, dan terpadu guna melestarikan sumber dayanya serta mengefisiensi dalam pemanfaatannya. Konservasi energi juga merupakan hal dasar yang harus dilakukan dalam manajemen energi listrik. Konservasi bukan hanya berdampak terhadap konsumsi energi dan biaya, akan tetapi pada lingkungannya juga. Konservasi energi yang paling dominan berpengaruh adalah pada sisi konsumen, sebagai kontrol penggunaan peralatan dan energi listrik. Gedung kantor pemerintah sebagai salah satu konsumen energi listrik PLN untuk operasional peralatan kerja dan peralatan gedung dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Inpres nomor 13 tahun 2011 beserta turunannya, pemerintahan diwajibkan untuk melakukan tindakan atau upaya dan inovasi penghematan atau konservasi pada gedung kantor negara atau pemerintah dari pusat sampai daerah. Yang dibahas kali ini adalah gedung kantor pemerintahan Kabupaten Bandung. Nah, yang kedua ada metode penelitian. Pada jurnal kali ini, metodologi penelitian itu sendiri, data baik primer, sekunder, dan literatur yang menunjang terhadap topik yang dibahas ada 3. Yang pertama itu ada profile, yaitu pendataan, pencatatan, dan pengukuran untuk ruang, gedung, kawasan, data peralatan, intensitas cahaya, kapasitas daya PLN, kapasitas daya beban, jam kerja pegawai, waktu operasional peralatan, konsumsi energi listrik. Yang kedua itu ada audit energi. Audit energi di sini tuh untuk kawasan dan sampel gedung, ruang kerja yang berbasis tipikal dalam bentuk dan fungsi untuk gedung, peralatan dan pola operasional peralatan, mengacu pada Standar Nasional Indonesia 036196 2011. Ketika itu ada indikator kuesioner, menyusun indikator kuesioner terkait pola perilaku atau bentuk sikap, pemahaman dan tindakan praktis yang dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh pegawai dalam rangka konservasi energi listrik. Kemudian dibahas bahasan kali ini tuh ada jenis data dan analisa. Berdasarkan hasil pendataan diperoleh beberapa data dan dilakukan analisa dalam menyusun prioritas konservasi energi listrik di kawasan PMK Bandung. Ada 6. Yang pertama itu luas. Terkait luas, tapak kawasan, gedung, dan ruang kerja dalam meter persegi beserta gambar denahnya. Yang kedua itu konsumsi dan biaya listrik berdasarkan data rekening listrik PLN tiap bulan dan tahunan dari tahun 2016 sampai Juli 2018. Untuk mengetahui konsumsi peralatan secara parsial lokasi, yaitu waste atau KWH, ya sama dengan daya X operasional. Daya dikali operasional dikali jumlah dikali hari. Sedangkan untuk biaya rekening atau rupiah sama dengan daya dikali tarif listrik PLN. Intensitas konsumsi energi. Dalam audit energi, maka akan diketahui nilai IK yang merupakan perbandingan jumlah konsumsi energi listrik terhadap luas area yang mengkonsumsinya. Ada pula rumus untuk mencari IK tahun maupun IK per bulan. IK itu konsumsi energi dalam satuan kilowatt per jam dibagi luas area dalam satuan meter persegi. Kemudian yang keempat itu ada intensitas cahaya, kesesuaian pencahayaan ruang kerja serta ruang pendukung berdasarkan standar yang berlaku.
untuk pelaksanaan konservasi dalam pencahayaan. Yang kelima itu ada waktu operasional peralatan, mengetahui konsumsi energi berdasarkan waktu penggunaan, volume, dan daya peralatan, di mana rata-rata operasional peralatan gedung sesuai waktu kerja. Yang terakhir ada regresi serial sederhana dengan aplikasi analisa statistik SPSS 22.00 for Windows untuk melihat hubungan dan kontribusi perilaku sebagai upaya konservasi energi listrik di kawasan Puspep Bandung. Dan yang ketiga yaitu hasil penelitian. Nah, yang pertama ada penataan kawasan. Nah, yang di tabel 1 ini penataan lahan kawasan Puspem 2016 sampai 2018. Nah, berdasarkan data Dinas PUPR, luas kawasan Puspem Bandung sekitar 455.000 meter persegi. Dan yang di tabel kedua itu ada tata ruang dan lahan atau area gedung X. Nah, untuk gedung X ini dikelompokkan berdasarkan kategori ruang kerja yang ber-AC dan ruang penduduk yang tidak ber-AC. Yang kedua itu ada jam kerja atau operasional peralatan. Yang operasional pertama itu 8 jam per hari dikali 18 hari per bulan. Operasional kedua 5,5 jam per hari dikali 4 hari per bulan. Operasional 3 12 jam per hari dikali 30 hari per bulan. Operasional 4 24 jam per hari dikali 30 hari per bulan. Yang ketiga, konsumsi energi listrik. Berdasarkan data dari PT PLN konsumsi energi listrik total yaitu 2016 sekitar 4.372.000 kWh. 2017 4.811.280 kWh. 2018 3.314.680 kWh. Nah, ini tabel yang ketiga konsumsi energi gedung X. Bisa dilihat sekitar total energi per bulannya itu 40.140,56 kWh dan dayanya itu 148,26. Yang keempat ada IKE kawasan dan gedung. IKE tahun 2016 bisa dihitung 11,54 kWh per tahun. IKE 2017 12,42 kWh per tahun. IKE 2018 itu sekitar 8,03 kWh per tahun. Dan yang keempat, kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Kesimpulan daripada bedah jurnal kali ini tuh, yang pertama ada konsumsi energi listrik kawasan Puspem Bandung secara umum berkategori sangat efisien karena secara luasan area yang menggunakan peralatan gedung penerangan jauh lebih luas dibandingkan dengan area kerja, peralatan kerja, dan peralatan gedung. Yang kedua itu pola operasional peralatan dapat dikatakan sebagai cerminan perilaku dalam tindakan dari operatornya atau pegawai. Kemudian kebijakan atau peraturan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan konservasi energi listrik. Yang keempat itu dalam jangka pendek dan menengah, program konservasi diprioritaskan pada reschedule dari profit komponen peralatan yang boros konsumsi energinya. Kemudian yang terakhir, dalam jangka panjang dengan redesign gedung, sistem, dan peremajaan aset daerah. Itulah kesimpulan dari bedah jurnal kali ini. Dan yang terakhir, tinjauan pustaka. Dan ini dari hasil tinjauan pustaka yang jurnal ini berikan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.